Jakarta. Sebelumnya nama saya Aulia, absen 8. Saya Fadila Jelazalia, absen 2. Oke, selamat. Yang pertama saya akan menjelaskan tahun kerajaan. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram didirikan di Jawa dan berkuasa pada abad ke-16 hingga ke-18 Masehi. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada tahun 1852 Masehi. Raja pertama Mataram Islam yaitu Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Sutawijaya atau Panembahan Senopati merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam sekaligus sultan pertama kerajaan Mataram Islam. Ia menjadi seorang sultan setelah sang ayah Ki Ageng Panembahan wafat. Pada masa kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar Mataram Islam seperti Surabaya, Kediri, dan juga Madiun. Untuk memperluas kekuasaannya, ia berhasil menguasai daerah Pariangan dan menjalin kerjasama bersama Cirebon. Selanjutnya, Raja yang berjaya. Kejayaan Mataram Islam terjadi di bawah kekuasaan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mas Rangsang lebih dikenal dengan gelarnya Sultan Agung Hanyakarakusuma Senapati ing Alaga Ngabdurrahman Khalifatullah. Di bawah kekuasaan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mencapai keemasannya. Kemudian ada raja terakhir dari kerajaan Mataram Islam. Masa-masa keruntuhan Mataram Islam sudah terlihat saat pemerintahan Sultan Agung mulai berakhir dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau yang biasa disebut dengan Amangkurat I. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan agraris yang mengutamakan perekonomian di bidang pertanian. Pada abad ke-17, kerajaan Mataram Islam dikenal dengan kerajaan penghasil beras terbesar di Nusantara. Di bawah kepemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mengembangkan sektor perdagangan maritim. Kehidupan politik kerajaan Mataram Islam ditandai oleh sistem feodalisme, di mana raja merupakan pemilik seluruh tanah kerajaan dan juga seluruh isinya. Raja juga memiliki peran sebagai panut agama, yaitu pengatur kehidupan agama Islam. Selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton Yogyakarta atau Keraton Kesultanan Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 Masehi. Di bagian utara keraton terdapat alun-alun utara dan di bagian barat keraton terdapat Masjid Agung. Sedangkan di bagian selatan keraton terdapat alun-alun selatan dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan alun-alun utara. Yang kedua ada Masjid Patung Negara Sultan Pasakuni. Pendirinya ini yaitu Kiai Mujassar yang juga merupakan keponakan dari Sultan Hamengkubuwono I. Yang ketiga ada Kompleks Makam Imogiri. Pendiri Kompleks Makam Raja-Raja Mataram Islam ini adalah Sultan Ageng pada tahun 1632 Masehi. Yang keempat adalah Masjid Al-Fatih Kepatihan. Pembangunan masjid ini atas perintah Sri Susuhunan Pakubuwono X. Pembangunan ini dilakukan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodingrat IV sebagai Pepatih Dalam. Pembangunan masjid ini sebagai lamaran Pakubuwono X kepada istrinya pada tahun 1891. Yang kelima ada Masjid Agung Gedeng Kauman. Peninggalan kerajaan Mataram ini dibangun pada tahun 1773 Masehi dalam pemerintahan Sri Hamengkubuwono I. Bangunan masjid memiliki satu gedung induk sebagai tempat sholat atau maksura sebagai pengamanan raja ketika akan sholat. Di halaman masjid terdapat pagongan yang digunakan untuk meletakkan gong pada saat acara sekaten. Yang keenam ada Keraton Kasunan Surakarta atau Keraton Kasunan Hadiningrat yang dibangun oleh Pakubuwono pada tahun 1745. Di dalam keraton ini terdapat galeri dan museum-museum yang berisikan pusaka-pusaka kerajaan, barang-barang antik dan juga senjata kuno. Dan juga di halaman keraton ini ada panggung yang bernama Panggung Panggabuwono, yang konon katanya ialah tempat bertemunya raja dan penguasa Ratu Selatan.
Yang ketujuh ada Masjid Kota Gede, masjid yang tidak diketahui secara pasti waktu pembangunannya, namun diperkirakan sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Mataram dalam masa pemerintahan Kiai Ageng Mataram. Konon masjid ini memiliki beduk ajaib yang dibuat oleh rakyat dengan gotong royong, namun tidak dapat dipindahkan meskipun dengan jumlah tenaga yang banyak. Suatu ketika datang wanita misterius, ia berhasil mengangkat beduk tersebut ke dalam masjid seorang diri. Setelah wanita itu meninggal, ia kemudian dimakamkan di sebelah Masjid Mataram. Yang kedelapan ada Taman Sari. Taman Sari yaitu Taman Situs bekas Keraton Yogyakarta, dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 hingga 1765. Sedangkan diperkirakan penyelesaian pembangunan ini pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Taman Sari memiliki beberapa fungsi sebagai tempat istirahat, area meditasi, bengkel, area pertahanan, dan juga tempat persembunyian. Yang kesembilan ada Segarawana dan Syuhbrata. Segarawana dan Syuhbrata merupakan meriam peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Meriam-meriam itu diberikan oleh Belanda atas perjanjian dengan Kerajaan Mataram Islam dalam masa kepemimpinan Sultan Agung. 10 ada Kerajinan Perak. Perajin perak tumbuh seiring dengan tumbuhnya pusat Kerajaan Mataram Islam. Pusat pengrajinan perak berada di Kota Gede, Yogyakarta, di mana wilayah Kerajaan Mataram Islam itu tumbuh. Selanjutnya ada pengaruh Kerajaan Mataram Islam pada masa kini. Pada pemerintahan Sultan Agung banyak sekali membawa perubahan baru, yaitu membuat kalender Jawa, yang mana Sultan Agung ini menyatukan penanggalan masyarakat Jawa dan juga santri, yaitu menggunakan kalender Saka dan juga Hijriyah. Kalender Jawa yaitu penanggalan yang dibuat oleh Sultan Agung pada 1633 Masehi. Selain itu, pembentukan kalender Jawa juga digunakan untuk memperkuat posisi Mataram di hadapan para penjajah. Penyatuan sistem penanggalan ini pada waktu itu digunakan di seluruh wilayah Mataram, kecuali Banten dan Madura. Nama bulan serta jumlah hari diambil dari kalender Hijriah, namun angka Saka tetap dipertahankan. Hasil tahun pertama kalender Jawa adalah 1 Suro 1555 Jawa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.